Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Thoiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai non-deterministic finite automata atau disebut dengan NFA. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu NFA. NFA merupakan salah satu bagian dari otomata berhingga atau finite state automata atau FSA. Pada non-deterministic finite automata atau NFA, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Non-deterministic, setiap input alfabet atau simbol dari suatu state mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu state lain. Kemudian ada sifat dari NFA. NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Kedua, ada NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA, sebagaimana DFA. Kemudian yang ketiga, ada NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan akan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Bisa dilihat di hierarki Chomsky itu. Kemudian ada sifat keempat, yaitu NFA seringkali lebih ringkas dibandingkan dengan DFA karena tidak harus fully defined. Lalu ada NFA itu didefinisikan sebagai M, yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, yaitu sebagai berikut, di mana ada key. Key adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan, atau biasanya state-state ya gitu. Yang gambarnya itu bulat kalau misal di gambar FSM-nya. Kemudian ada simbol itu, yang kedua itu merupakan sebuah abjad masukan. Kemudian ada S. S adalah salah satu kedudukan di dalam key yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan atau start ya, mulainya gitu. Ditandai dengan panah ke arah salah satu state. Kemudian ada F. F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final, koleksi atau himpunan dari kondisi akhir. Jadi F itu final, S itu startnya. Final itu biasanya ditandai dengan double lingkaran seperti penjelasan sebelumnya di video sebelumnya. Kemudian ada simbol seperti segitiga, itu adalah sebuah relasi pada key dan simbol yang nomor 2 dan dinamakan relasi transisinya. Nah, ini contoh dari NFA di mana input awalnya berada di key 0 kan. Berada di key 0, kemudian ada 3 state, yaitu key 0, key 1, dan key 2, dan terdapat 2 input yaitu 0 dan 1 yang berakhir di final state akhir, yaitu key 2. Yang pertama kita harus bikin tabelnya dulu untuk mempermudah juga, di mana tabelnya yang di atas itu inputnya 01, dan yang kedua yang di kiri vertikal itu state-state-nya key 0, key 1, dan key 2. Kemudian kita lihat key 0 input 0 itu kemana saja. Key 0 input 0 ke key 1, key 1 dan key 0. Karena apa? Karena panahnya itu menuju ke state itu sendiri yang key 0. Kemudian input 0 juga ke key 1. Kita lanjut ke key 0 input 1. Key 0 input 1 yaitu ke dirinya sendiri, karena dia mengulang begitu kan. Kita lanjut ke state key 1 input 0. Key 1 input 0 itu tidak ada, jadi kita tulis dengan himpunan kosong. Kemudian ada key 1 input 1 itu ke key 2 atau finalnya. Kemudian kita lanjut ke finalnya,
key 2 input 0 itu tidak ada, atau himpunan kosong. Kemudian ada key 2 input 1 juga tidak ada. Kita lanjut, deterministic finite automata. Jadi ada non dan ada yang non DFA dan ada DFA. Jadi DFA ini merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata di mana sistem dapat berada di salah satu dari beberapa konfigurasi internal yang disebut state tadi. Sistem state merupakan ringkasan informasi yang berkaitan dengan beberapa input sebelumnya yang diperlukan untuk menentukan perilaku sistem pada input selanjutnya. Deterministic, setiap input alfabet atau simbol dari suatu state hanya akan bertransisi ke satu state lain. Atau dengan kata lain, deterministic berarti tidak ambigu dalam menentukan next state. Ciri DFA itu sendiri yang pertama itu jika misalkan AB maka setiap state mempunyai satu input A dan satu input B. Gitu. Yang kedua itu dalam tabel transisi state tujuan tidak ditulis dalam bentuk himpunan. Jadi dia sendiri begitu kalau misal dia DFA, kalau NFA itu bisa berbentuk himpunan begitu kalau misal kita bikin tabel transisinya. Kemudian jika misalkan itu AB, maka setiap state mempunyai satu input A dan satu input B. Jadi state-nya itu. Di sini ada state S, state A. Yang pertama itu state-nya menuju ke state lain yang tidak digambarkan dengan input A dan B. Kemudian di contoh yang kedua itu state A itu input A menuju di state itu sendiri dan input B-nya ke state lain. Kemudian ada contoh yang ketiga yang bawah itu kedua input AB itu menuju dirinya sendiri atau state A itu sendiri. Kita lanjut ke dalam bentuk tabel transisi state tujuan tidak ditulis dalam bentuk himpunan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misal dia NFA itu salah satu cirinya itu dia berhimpun. Nah ini tidak kan, yang ABA, SBB itu tidak dalam bentuk himpunan, jadi dia hanya sendiri-sendiri. Nah ini contoh dari DFA, input startnya itu di awal yaitu state S yang memberikan input A dan B, A ke input A menuju state A, input B menuju state B, di mana state B itu merupakan final state. Kemudian di state A itu menginputkan A ke final state B dan menginputkan B ke state dirinya sendiri. Kemudian ada state B yang memberikan input A ke state awal atau S, kemudian memberikan input B ke state A. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai non-deterministic finite automata atau NFA. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.